Ask our Cambodian brothers. How many Wow, times they've been inilah invaded? Ask keberanian our Pak Vietnamese Prabowo. friends. Ini di How many times we Singapura have been rupanya, invaded? guys. Ask Indonesians. How many times we have been Hadir. invaded? Assalamualaikum kumaha damang sampurasun sareng wilujeng sumping ke channel Abdi Good People. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction sekali ini. Moga kawan-kawan yang sudah klik dan menonton berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini saya akan buat coba reactions video Prabowo hebohkan dunia internasional. Guys, itu video yang akan kita buat reaction hari ini dan apa yang Pak Prabowo lakukan hingga dunia internasional ini ketar-ketir gitu. Jadi video yang saya react daripada TikTok nanti kalian bisa simak di ruang description box saya di bawah untuk simak akun TikTok ini. Jangan lupa guys di follow akun TikTok ini dan ojo lali guys, ojo lali di subscribe channelku. Jangan lupa buat bergabung, dukung dan share, komen, like juga di video ini guys, oke? Jadi tanpa buang-buang waktu, mari kita sama-sama nonton isi kandungan video yang satu ini seperti apa. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Kalian tahu nggak kenapa ekspresi Pak Mahfud terlihat aneh saat debat capres semalam? Ini dia. Mahfud MD. Mahfud MD. Pada saat debat capres yang kelima atau yang terakhir kemarin itu, ekspresi Pak Mahfud itu terlihat aneh, tepatnya pada saat closing statement. Pak Mahfud ini terlihat seperti tidak nyaman. Terlebih juga pada saat press conference setelah debat, tepatnya pada saat Ganjar memberitahukan tentang simbol I love you menggunakan 3 jari itu. Pak Mahfud itu serasa belum dikasih tahu sebelumnya. Ya mungkin bisa jadi Pak Ganjar juga spontan mengucapkan itu. Tapi ternyata tidak hanya itu guys, pada saat press con di debat yang sebelumnya, ekspresi Pak Ganjar terhadap Pak Mahfud itu juga sama-sama aneh. Nah kemudian saya juga berpikir apakah ini ada hubungannya dengan pengunduran diri Pak Mahfud dari Menko Polhukam. Tapi kalau dari analisis dangkal saya, ekspresi yang tidak nyaman itu disebabkan karena memang Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu punya pengaruh yang sama-sama kuat. Pak Ganjar punya jiwa kepemimpinan, Pak Mahfud juga sama, mantan ketua MK ya kan. Istilahnya antara Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini mentalitasnya sama. Dan apakah mungkin juga saya menduga bahwa Pak Ganjar ini sudah meminta Pak Mahfud untuk mundur dari Menko Polhukam itu sudah lama. Cuman karena Pak Mahfud ini menghormati Pak Jokowi, jadi mundurnya agak mepet. Tapi sekali lagi itu asumsi ya. Menurut kalian gimana guys? Pak Prabowo bikin rame dunia internasional karena usulannya yang dianggap kontroversial. Loh kok bisa? Jadi baru-baru ini di Shangri-La Dialog yang dihadiri banyak menteri pertahanan dunia termasuk dari Amerika dan Cina, Pak Prabowo menyampaikan usulannya untuk menghentikan konflik di Ukraina yang salah satunya membuat zona demilitarisasi yang memisahkan pihak Rusia dan Ukraina. Ini benernya bukan hal baru ya. Misal di Korea yang DMC-nya memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan, atau di Siprus yang DMC-nya memisahkan Siprus Utara dan Republik Siprus. Tapi beliau langsung dibombardir terutama oleh penanya dari Barat yang menganggap usulan ini memihak dan justru bikin Rusia semakin merajalela. Lalu jawaban Pak Prabowo, We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. beliau juga ngingetin kalau kita negara-negara di Asia juga pernah diinvasi. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody. Ask our Cambodian brothers. How many times they've been inilah invaded? Ask keberanian our Pak Vietnamese Prabowo. friends. Ini di How many times Singapura they have been rupanya invaded? guys. Ask Indonesians. How many times we have been Hadir invaded? semua Dan bahwa pelanggaran kedaulatan nggak cuma terjadi di Ukraina aja. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Di sisi lain, menurutku beliau udah lulus tes lah sebagai capres yang nggak gentar sama tekanan negara Barat. Sama kayak Pak Jokowi yang juga nggak gentar digugat sama negara Barat. Ditakut-takuti terus, tak gugat di WTO, tak gugat di WTO, gugatlah. Mengapa Amerika takut jika Prabowo Subianto masuk ke AS? Padahal, waktu itu ia ingin menghadiri wisuda anaknya pada tahun 2000 lalu. Tidak jelas mengapa Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo pada waktu itu. Namun, laporan New York Times pada Maret 2014 menyebut bahwa Washington sempat menjauhkan diri dari para pendukung mantan Presiden Soeharto pasca kejatuhan rezim Orde Baru. Kemudian pada 2012, Prabowo juga ditolak masuk ke AS terkait dugaan kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktivis mahasiswa. Namun, Prabowo membantah semua tuduhan tersebut. Meski demikian, kini Prabowo tidak lagi dilarang masuk ke AS setelah bersilaturahmi dengan perwakilan negara Paman Sam. Kenapa gak ada masalah? Kita masih sahabat. Nana, Ya kan? Kalau pemilu diibaratkan sepak bola itu sebetulnya semua pemain itu nggak ada masalah. Yang masalah itu dua.
satu wasit Betul atau juga. komentator. Lah Mbak Nana ini kalau ibarat sepak bola itu komentator. Saya jadi ingat cerita Gus Dur di Mesir. Di Mesir itu komentator bola di bawah Gibran dioper kepada Prabowo, dioper lagi kepada Mahfud MD. Itu komentatornya memihak sejak awal. Jadi begitu komentar dibawa oleh Mahfud, digiring oleh, waduh sayang kok masuk, padahal harusnya nggak boleh masuk. Itu sudah itu komentator. Makanya komentator juga harus sama dengan wasit. Adil. Pemilu ini menentukan masa depan. Sekali ada kecurangan, permainan rusak, penonton turun ke lapangan, rusak juga, semua kan, guys? pertandingan itu. Masuk akal juga. Jadi jangan sampai pernah terjadi pemain-pemain bola ini mengundang penonton turun lapangan dan kemudian kita memulai pembangunan yang berhasil dari titik nol lagi untuk Indonesia masa depan yang berbahaya. Oke guys, itu udah sedikit video yang saya mau kongsikan dengan kalian guys. Garis besar daripada video kali ini nih, Pak Prabowo itu satu sosok pemimpin yang begitu berani menyuarakan pendapat beliau guys. Walau dikecam tidak takut guys, walaupun diberikan tekanan juga tidak takut, karena dia menyuarakan sesuatu hal yang begitu bagi saya relevan, dan inilah untungnya Indonesia mempunyai pemimpin yang kayak gini nih. Dan apa pendapat kawan-kawan dengan video yang kali ini nih? Apa pendapat kalian dengan keberanian Pak Prabowo nih? Dan apakah kalau Bapak Prabowo menjadi presiden Amerika ataupun Mama Rika ini bisa? Apakah kalau Mama Rika bisa menindas ataupun memperbudak-budakkan Pak Prabowo? Saya rasa tidak guys, karena Pak Prabowo itu mempunyai satu keberanian yang luar biasa guys, mantan jenderal tuh guys. Jadi nah itu saja video untuk kali ini. Komen di ruang komentar di bawah pendapat kawan-kawan semua, dan kita akan jumpa lagi di video yang akan datang good people. Semoga kawan-kawan terhibur dengan video ini. Jangan lupa komen, like, dan share pendapat kawan-kawan semua, dan sampai di sini dulu. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena nonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, salam toleransi good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.